Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Samsung Galaxy M32, harganya 3 jutaan, lebih dikit atau kurang dikit tergantung kamu dapatnya harganya yang mana. Kamu cek ya dari sisi video, karena ini tuh HP harga 3 jutaan tapi udah lumayan banget sob. Ya karena HP ini merek Samsung, jadi pertama kamu pasti dapat nilai prestis. Wih, Samsung. Terus dapat desain dan kualitas bodinya yang cakep kayak gini sesuai sama harganya. Ya emang sih bodinya masih bahan polikarbonat, tapi didesain mirip kaca. Terus ada pola garis-garis yang bisa mantul-mantul cahaya warna pelangi. Asli bener cakep kan dilihatnya. Ya cuma karena finishing bodinya ini tuh dibikin glossy ya, jadinya bercak-bercak sidik jari tuh gampang banget nempel sob. Dan HP ini tuh di kotaknya tuh nggak dikasih yang namanya soft case. Jadi sering-sering aja deh. Lap nih HP. Ya kalau lihat tampak depan juga berasa biasa aja karena pakai layar bergaya water drop dan juga bingkai layarnya nggak tipis. Tapi walaupun masih gaya begini depannya sob, kualitas visual layarnya tuh asli cakep banget karena layarnya udah pakai panel AMOLED yang punya karakter warna tuh vibrant dan mewah. Enak banget dilihatnya di mata. Udah kayak HP harga mahal. Ya emang berasa mahal sih kalau lihat spesifikasinya. Layarnya ini tuh punya ukuran 6,4 inch dengan rasio 20:9 dan nyaman banget dilihatnya. Kalau kita scrolling-scrolling gini juga udah berasa mulus banget karena udah punya 90 Hz refresh rate. Dan karena udah pakai layar AMOLED, HP ini juga punya fitur always on display yang kita bisa tampilin jam, tampilin tanggal, kapasitas baterai, dan juga notifikasi aplikasi saat layar dalam kondisi standby kayak gini. Kalau kamu suka denger musik atau nonton video pakai earphone, Galaxy M32 ini udah punya teknologi Dolby Atmos yang kalau diaktifin bikin suara lebih enak didengarnya. Tapi kalau nggak suka pakai earphone, HP ini tuh cuma ngandelin speaker mono di sisi bawah HP. Tapi suaranya tuh udah berasa empuk sob, berasa bulat dan detail. Pakai earphone kamu sob buat dengerin suaranya yang kayak gini. I've got a confession to make. I've never climbed a mountain, never swum in a lake, that I might be missing something. Well, ready? Yes, sir. We think we know our planet, but there's still a secret world to be discovered. This helmet's gonna do something. Nah, untuk di kelas harga, HP ini tuh punya performa yang menurut saya sih bukan kelas juara ya, nggak istimewa, bukan yang terbaik. Ya, tapi udah lumayan oke, udah lumayan mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Penggunaan harian multimedia dan multitasking tuh nggak pernah ada masalah, karena HP ini udah pakai prosesor Helio G80 dengan 8 GB RAM dan 128 GB internal storage. Ditambah lagi HP ini tuh pakai One UI versi 3.1 yang udah berbasis Android 11. Dimana UI-nya ini tuh paling kece kalau saya bilang daripada HP-HP merek lain. Tampilannya simple, elegan, dan kinerjanya tuh berasa smooth dan enteng. Dan fiturnya juga banyak banget sob. Kalau dipakai buat main game juga udah lumayan enak. Mau game kelas Mobile Legends udah bisa mode high frame rate dan juga udah bisa grafis ultra. Dimana kalau kita mainin pakai grafis maksimal, ini tuh udah pasti lancar jaya. Udah enak banget mainnya. Nah kalau main game sekelas PUBG Mobile juga udah lumayan asik. Udah bisa main di settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dimana saat dipakai main dengan settingan maksimal, performanya juga udah lancar. Ya pokoknya udah bisa banget lah buat kejar chicken dinner. Yang penting mainnya bener. Untuk gyroscope-nya sendiri juga udah asik, nggak loncat-loncat dan responsif banget buat main. Ya pokoknya kalau buat main game ya, hampir semua game-game yang ada di Google Play Store dipakai di HP ini tuh udah lumayan nyaman. Udah enak dipakainya buat main game. Ya walaupun kalau untuk game yang berat banget kayak Genshin Impact misalnya ya, HP ini berasa masih agak kedodoran sih, masih berasa banget frame drop-nya. Nah kalau untuk penyamanan penggunaan, ada satu catatan sih, karena sensor cahaya di HP ini tuh nggak berasa responsif, butuh waktu agak lama untuk kecerahan layar berubah, menyesuaikan terang gelapnya keadaan sekitar. Sementara kalau untuk fitur gyroscope dan magnetic, ini udah oke banget. Dan sensor keamanan biometriknya, Galaxy M32 ini pakai sensor sidik jari fisik di samping bodi yang jadi satu sama tombol power. Dimana untuk buka kuncinya tuh cepet banget baca jari kita sob. Nggak perlu ditekan, cukup ditap aja, kunci akan terbuka secara otomatis. Oh iya, tentunya HP ini udah punya sensor NFC yang bikin HP ini tuh bisa dipakai untuk cek saldo e-money dan juga bisa bayar-bayar dengan tap HP-nya ke alat pembayaran. Dan kalau dipakai buat baca peta Google Map, udah enak banget. Karena GPS-nya tuh berasa presisi banget. Dan HP ini tuh udah bisa kompas, jadinya pada saat kita baca peta lebih gampang. Karena kita tahu, kita tuh lagi menghadap arah mana, tanpa harus jalan dulu. Sementara kalau untuk daya tahan baterainya ya sob, HP ini tuh bisa tahan 2 harian kalau dipakai untuk penggunaan normal. Bahkan lebih dari 2 hari.
Kalau selama pemakaian dengan koneksi internet lewat WiFi, baterai 5000 mAh-nya tuh cuma habis 8% kalau dipakai nonton YouTube Full HD selama sejam. Dan kalau dipakai main PUBG Mobile di setting grafis maksimal juga baterainya cuma habis 15% kalau mainnya sejam doang. Kalau konsumsi daya baterai kayak gitu udah bisa dibilang awet kan? Ya cuman emang sih ngecharge-nya aja agak lama kayak nunggu angkot kalau pakai charger bawaan. Karena teknologi chargingnya mentok maksimal cuma 15 watt charger bawaannya ya. Dan kalau ngecharge pakai charger bawaannya ini tuh selama 30 menit cuma ngisi 23%. Kalau sejam cuma ngisi 47%, ditungguin 2 jam baru keisi 93%. Dan butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit untuk penuh 100%. Ya sebenarnya nggak masalah sih, ngecharge-nya ditinggal tidur aja, pas mau tidur dicolok, bangun pagi udah penuh. Kan baterainya udah lumayan awet. Tapi sob, HP ini tuh sebenarnya udah bisa ngecharge support hingga 25 watt. Dan kalau kita ngecharge-nya pakai charger yang kencang-kencang banget ya, yang 30 watt, 50 watt, 60 watt, bahkan yang 100 watt, itu bisa lebih cepet sob. Ya walaupun lebih cepetnya nggak banyak-banyak banget. Saya cobain pakai charger 65 watt. Kalau ngecharge selama 30 menit bisa ngisi 28%. Kalau sejam bisa ngisi 56%. Dan butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngisi 100% penuh. Jadi ya kalau mau lebih cepet keisi, ya beli charger yang kenceng ngisinya. Nambah keluar duit lah gitu. Satu hal lagi sob yang saya suka dari Samsung Galaxy M32 ini selain layarnya yang kece dan desainnya yang mewah, yaitu adalah pada bagian kameranya, dimana kalau buat foto-foto hasilnya cakep sob. Galaxy M32 ini punya kamera selfie 20 megapiksel dengan sudut lensa yang cukup lebar. Ya emang sih belum dilengkapi LED flash, tapi udah ada fitur screen flash kalau kita mau selfie-selfie di kondisi gelap. Dan kamera selfie-nya ini tuh bisa nangkep momen dengan sangat baik sob. Hasil foto-fotonya tuh berasa detail dan berasa jernih. Dan tone warnanya juga berasa natural dan bagus dilihatnya. Kita nggak perlu khawatir dan bisa pede banget kalau mau eksis di sosial media. Untuk kamera belakangnya juga udah komplit secara hardware dengan kamera utama 64 megapiksel, aperture lensa f1.8, terus kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga kamera makro 2 megapiksel yang sayangnya belum autofocus ya di sini, dan juga kamera potret 2 megapiksel. Dimana kalau untuk foto-foto kamera utamanya sob, kalau pakai mode auto, efektif pikselnya tuh cuma 16 megapiksel. Dan kualitasnya kayak yang kamu lihat di layar sob, detailnya cakep dan jernih banget. Terus tone warnanya juga cakep banget, berasa lebih indah dari aslinya, tapi nggak berasa norak. Asli kalau untuk kualitas foto-fotonya ini tuh udah bisa banget kalau diandalin buat foto-foto produk terus diupload ke toko online. Sementara untuk kamera ultrawide-nya juga hasilnya bagus dengan dynamic range yang luas. Jadi bagian bayangan lebih terang, sementara bagian langit lebih berkarakter. Walaupun sayangnya distorsi lensa tuh masih cukup berasa ya. Dan kalau untuk foto-foto makronya juga punya hasil foto yang udah cukup asik. Ya asalkan kamu foto-fotonya di kondisi cahaya terang dan jarak kamera ke objek pas, biar hasil fotonya fokus. Kalau mau buat foto-foto potret juga hasilnya dramatis cakep. Potongan bagian blurnya tuh rapi, nggak bolong-bolong walaupun foto-fotonya dengan background yang rumit. Cakep kan hasil foto-fotonya? Nah, kalau kita foto-fotonya dengan mode malam, hasilnya kayak gini sob. Foto lebih kelihatan terang, dengan bagian lampu-lampu tetap kelihatan detail, nggak over bright. Ya, secara keseluruhan fotonya tuh jadi lebih detail dan minim noise. Cuma yang disayangkan pada bagian kameranya adalah bagian rekaman videonya yang agak sedikit mengecewakan sih kalau buat saya. Karena di kelas harga 2 juta sampai 3 juta tuh udah banyak banget HP-HP yang bisa rekam video, bisa stabil kamera depan maupun kamera belakang. Sementara kalau Galaxy M32 ini gini nih sob, kalau HP ini dipakai buat ngerekam video pakai kamera depan, dipakai buat jalan ya kayak gini, masih getar-getar gitu. HP harga 2 jutaan sampai 3 jutaan tuh rata-rata udah stabil buat kamera depannya. Ini belum. Tapi kalau untuk kamera belakangnya kayak gini sob. Keren banget. Ih, terus ngebut. Wah, hebat banget. Hati-hati ya. Capek. Ya udah deh, istirahat dulu. Ya sebenarnya ketidakstabilan kamera depan dalam merekam video itu bisa dihilangkan dengan software update ya sob. Karena itu tuh cuma software aja. Sedangkan ini prosesornya, hardware-nya tuh mumpuni dan kencang sob.
kamera belakangnya aja bisa stabil. Ya semoga sih Samsung ngasih software update, firmware update yang ada perbaikan untuk kamera depannya biar bisa stabil buat rekam video. Oh iya, ngomongin software, Samsung Galaxy M32 ini tuh fiturnya banyak banget sob. Karena pakai One UI bikinan Samsung sendiri, bukan Android stock yang monoton. Kalau kamu mau ganti-ganti tema, mau ganti-ganti wallpaper, ada nih Galaxy Themes yang ngasih pilihan banyak banget. Dan jangan khawatir sob, kalau mau cari pilihan yang gratisnya juga banyak. Untuk FM radio juga masih ada, tapi kamu harus pakai earphone kabel untuk bisa menghidupkan fitur FM radionya. Terus juga ada game launcher yang bisa nyembunyiin ikon-ikon game yang terinstall dan juga ngasih fitur dalam game yang bikin main game tuh jadi lebih nyaman sob. Performanya juga lebih dioptimalkan pada saat main game. Ada juga fitur dual messenger untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Terus ada juga fitur sidebar yang bikin kita dengan mudah mengakses aplikasi, fitur ataupun kontak yang sering kita gunakan, cuma dengan swipe layar dari area putih kayak gini. Asik ya? Ya sayangnya Galaxy M32 ini nggak menyertai fitur screen recorder secara bawaan sob. Jadi kita mesti install aplikasi pihak ketiga dari Google Play Store misalnya. Ya intinya dengan harga 3 juta lebih atau kurang ya sob. Tergantung kamu pilih varian yang mana. Dan juga tergantung kamu belinya di toko yang mana. Samsung Galaxy M32 ini tuh bisa jadi pilihan. Mengingat ini tuh mereknya Samsung. Build quality-nya bagus, layarnya juga cemerlang, dan kameranya juga buat foto-foto indah sob hasilnya. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob? Samsung Galaxy M32 ini? Jangan lupa komentar. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Galaxy M32. Layarnya wow.